Waqala dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasratul istighfari tajlibur rizqa. Kasratul istighfari, banyak-banyak istighfar, tajlibur rizqa, menarik akan banyak rezeki. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nuri Muhammad sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laharatin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa azwaji wa dzurriyyati wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wa syuhada sholihin wal ulama il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra mujahidin fid din bi masyariqil ardi wa ribiha fil barri wal bahri. Bismillahirrahmanirrahim. Bayna matina jadadina wa jaddatina wa qarbatina wa ahlibatina wa masyayikhina wa mu'allimina wal mu'minu minat bi anna Allah yaghfir lahum junubahum wa yuskinuhumul jannah. Susun larihim alifi hadzal kitab afana Allah bi ulumihi sahlahu fahmi syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih pada bab istighfar, fadilah istighfar, halaman 33. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi fid dharain amin. Waqala dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasratul istighfari tajlibur rizqa. Kasratul istighfari, banyak-banyak istighfar, tajlibur rizqa, menarik akan banyak rezeki. Jadi pengen banyak rezeki, rezeki apa aja nih? Ya, karunia dari Allah. Ya terutama kita tahunya rezeki itu apa? Apa biasanya? Banyak uang, banyak duit ya. Padahal ilmu, sehat, itu semuanya rezeki. Siapa yang pengen banyak rezeki, hidupnya berkah, cukup segala-galanya, banyakin istighfar. Dan kita harus merasa banyak punya dosa. Harus banyak punya dosa. Andai kata kita sudah istighfar berulang-ulang, tetap kita adalah menginginkan istighfar lagi, istighfar lagi, istighfar lagi. Ya, nggak pengen intinya istighfar terus, banyak-banyak istighfar. Tajlibur rizqa, menarik rezeki.
Ini hadis yang bicara, Rasul yang bicara, yang wajib kita beriman, wajib yakin dan percaya, ya. Kenapa hidup kita susah? Istighfarnya kurang katanya. Itu aja ingat-ingat. Ya. Kenapa hidup kita susah? Istighfar kurang. Ya, banyak-banyak istighfar. Rasul sendiri berapa kali istighfar? Tidak kurang dari 100 kali. Waqad qala ta'ala, dan sungguh telah berfirman Allah Ta'ala, istaghfiru rabbakum. Istighfarlah kamu, mohon ampunlah kamu, rabbakum, kepada Tuhanmu, yaitu kepada Allah sendiri. Kepada Allah sendiri lo perintahkan banyak-banyak istighfar. Itu dengan kalimat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sempurna lagi, astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Ini ada di dalam Al-Qur'an, Allah sendiri perintahkan kita istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Itu ya. Istaghfiru, perbanyaklah kamu beristighfar, rabbakum, kepada Tuhanmu, innahu, karena bahwasanya Allah, kana, adalah, Ghaffaro, Maha Pengampun, yursilis samaa, mengutus langit, alaikum, atasmu, midrara, banyak menurunkan curah hujan. Luar biasa. Itu dengan seizin Allah tuh. Ya, kita nggak mesen nggak apa, sebelum jadinya kita udah disiapkan oleh Allah di muka bumi ini. Ya, bahkan sebelum diutusnya Nabi Adam ke muka bumi, diturunkannya Nabi Adam ke muka bumi, udah disiapkan pohon-pohon, apa-apa yang buat makanan manusia, buat santapan manusia, buah-buahan, segala macam. Midrara, curahan air yang banyak, air hujan dari langit Allah turunkan. Wa yumdidkum, dan Allah berikan panjang, ya, umur kamu, panjang umur, apa namanya, turun temurun dari anak ke bapak, dari bapak, dari engkong barangkali ya, dari engkong ke anak, dari ke bapak, dari bapak ke anak, dari anak ke cucu, terus turun temurun tuh. Ya, bahwasanya hidup di dunia ini, apa namanya, estafet, apa namanya tuh, ya, bi amwali wa banin, dengan banyaknya harta, punya tanah luas-luas, punya gedung, punya rumah, punya kendaraan, punya ternak, ya, bi amwalin, dengan macam-macam harta, diberi oleh Allah kekayaan mereka di dunia ini yang sangat terbatas, wabanin, dan banyak anak, ya, itu semuanya karunia dari Allah. Banyak anak keturunan sampai ke cucu, baik pada apa itu, dari cucu bawa lagi apa, cicit, apa lagi bawa, uyut. Kalau uyut ke atas ya, ke atas kalau uyut ya, engkong, dari engkong ke atas lagi, uyut itu. Kalau ke bawah cicit,
Cicit, jangan cucut deh, cucut deh ya. Ya pokoknya cicit lah, udah cicit ke bawah gitu ya. Nah, itu turun temurun. Ya, Allah berikan kepada kita. Subhanallah, subhanallah. Begitu luasnya Allah berikan. Wa yaj'al lakum, dan Allah jadikan untukmu. Nah, apa itu? Jannatin, taman-taman, kebun-kebun. Ada kebun teh, kebun kurma, kebun anggur, ya, kebun kelapa, kebun macam-macam perkebunan. Bahkan banyak yang dari semula yang pada tumbuhan alami, kayak pun capi dulu kan, pun jamblang, pun ini dan itu kayaknya dulu bukan boleh nanam, itu udah ada aja. Pun nangka, ya. Nah sekarang perkembangan banyaknya keturunan, mohon maaf ya, kalau kita masih bisa mewariskan sekian, sebab orang tua kita punya sekian, jadi bisa mewariskan kepada anak sekian, ya kan? Mungkin kakek kita dulu lebih luas lagi, tanahnya lebih luas lagi, masih jarang-jarang orang di kampung. Sekarang udah semakin banyak penduduk bumi, maka sebagian anak kita ada berapa? Bagian dari bapak, dari emak, dapat tuh katakan 10.000 meter, punya anak 15 umpamanya. Punya anak, ya orang dulu kan banyak punya anak 12, bagi-bagi, ya. Katakan dapat dah 1.000, kalau punya anak 10, dia punya 10.000, 1.000, ya. Nanti anaknya kan punya anak lagi tuh, makanya dibatasin dulu punya anak. Kalau pegawai negeri 2 aja katanya, supaya jangan terlalu ini cepat habis nih muka bumi ya, dikuasai kita, ya. Terus berkembang lagi. Dan cucu ya punya anak lagi nanti. Kebagian tuh dia dari 1.000 punya anak berapa? 5, 200. Dan nanti si cucu lah kan punya anak lagi tuh. Di mana lagi? Itu Pak, kalau kita pikirin. Ujung-ujungnya yang tanahnya dulu yang lebar juga tetap ngontrak umpamanya. Nah ngontraknya sama siapa dia? Nah ini sekalian, kalau bukannya ilmu, iman dan takwa kepada Allah, kepada anak-anak kita, yang bisa mendatangkan harta, bisa mendatangkan segala kebutuhan dengan adanya ilmu dan iman. Kalau ada iman, pasti dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ilmu, dia berusaha dengan ilmunya. Maka itu kita modalin kepada anak-anak. Kalau kita modalin harta, dia bagi-bagi, nanti anaknya udah habis sudah. Tapi kalau kita modalin ilmu, bisa dia mendatangkan lagi. Dengan teknologi yang ada, semakin canggih nanti. Insya Allah jangan terlalu ngarepin warisan orang tua, ya. Kalau Anda nanti banyak punya ilmu, insya Allah hidup kita nggak terlalu ngandelin warisan dari orang tua, dari kakek. Apalagi dengan istilah jadi cukong, tukang apa itu? Ngabisin harta engkong gitu, jualin harta engkong. Nauzubillah, itu istilah preman itu ya, masya Allah. Dan buat kita kembalilah bahwa dengan ilmu dan iman bertakwa kepada Allah, insya Allah hidup Anda akan berkah. Nggak usah ketakutan kehabisan tanah. Coba kalau kita jalan, nggak usah jauh-jauh ya. Kita jalan ke Sumatera itu masih banyak tanah kosong di sana. Kita jalan lagi, nggak usah kemana, masih Jawa, Pulau Jawa juga masih banyak kosong sana itu, ya. Tuh bahkan di sini alhamdulillah orang-orang yang dari Jawa dari mana, ya, itu kalau udah pada pensiun, dia pada pulang kampung, ada juga yang begitu. Sebab masih banyak tanahnya di mana-mana di sana di kampungnya.
punya sawah, punya ladang, ya banyak kembali sana. Dan ya alhamdulillah keberkahan itu ada. Sebab banyak kita lihat di ibu kota ini orang-orang berusaha tempat mengais cari rezeki, hasil rezekinya dia oper ke kampung, transfer ke kampung, beli sapi, beli kerbau, beli sawah. Istilahnya berapa kotak itu? Nah, kotak-kotak ke sana belum pakai meteran itu ya. Oke, itu. Subhanallah. Begitulah Allah memberikan kepada hambanya. Siapa yang diberikan? Buat hambanya. Di sini Allah berfirman dengan lakum untuk kamu manusia. Ya, dekat sekali. Kalau Allah berbicara dengan kamu berarti dekat. Allah sangat dekat dengan kita, sangat sayang kepada kita. Cuman kitanya yang nggak mau kenal kepada Allah kadang-kadang. Maka kewajiban kita mendidik anak-anak supaya kenal kepada Allah. Dan dia kalau sudah kenal dengan Allah, maka semakin senang dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat terus. Ente jadi pejabat nggak berani itu, mau korupsi nggak berani. Ya, sebab apa? Allah dekat sama kita. Begitulah orang beriman. Senantiasa kita dipantau. Nggak berani ninggalkan sholat, nggak berani nggak puasa, nggak berani bermaksiat, mencuri, berzina, mabok-mabokan dan sebagainya. Sebab apa? Merusak pikiran dengan mabok itu. Sedangkan pikiran yang normal adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dijaga. Kenapa harus pengen mabok segala macam ya? Yursilis samaa midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa jallakum jannatin, dan Allah ciptakan untukmu adalah taman-taman, kebun-kebun, wa ja'alakum anhara, dan Allah ciptakan di tengah-tengah kebun itu, di tengah-tengah taman itu anhara, sungai-sungai yang dapat mengalirkan irigasi untuk mengairi, untuk menyiram pohon-pohon yang ada di taman. Itu semuanya udah diatur oleh Allah. Coba kita lihat aja. Ya, kalau salah menggunakannya akan menjadi bencana. Seperti wilayah ya di daerah di bantaran ini bantaran sungai dan sebagainya. Itu sebetulnya bukannya untuk rumah tinggal, ya, bukan rumah tinggal daerah itu. Semestinya, makanya tata kota ini harus ngerti gitu. Mana yang untuk rumah tinggal, mana rumah itu. Sebab itu untuk pengairan, untuk pertanian semestinya. Yang dekat-dekat itu untuk kebun-kebun yang perlu siraman air, yang perlu pengairan, ya, seperti Sungai Citarum dan sebagainya. Ini bikin perumahan di dekat Sungai Citarum. Ya di satu saat lagi air meluap ya ambles rumahnya, ya kebanjiran dan sebagainya. Apalagi bagian-bagian air bagian sungai itu dibangun. Ini tambah bahaya. Makanya harus pantai. Ya, begitu juga di Jakarta. Ya. Nah, ini harus sekalian, sebab kita harus pandai mengelola alam ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat kita. Allah punya buat manusia. Manusia asal pandai aja menjadi khalifah di muka bumi ini. Mengatur bagaimana kehidupan alam. Dan harus dijaga. Sampai-sampai Pak, kalau kita pergi haji ketika ihram, apa di situ larangannya? Di antaranya, nggak boleh merusak pohon-pohon. Ya, kalau sedang ihram di tanah haram nggak boleh tuh kita lagi merusak pohon-pohon di sana, mencabut pohon. Harus dijaga di sana kelestarian alam. Ya, dijaga.
Nggak boleh lagi, nggak boleh memburu binatang liar. Begitu. Nggak boleh kita memburu binatang liar. Kecuali binatang jinak. Itu aturan dari situ, itu sebetulnya simbol bagi kita yang harus dijaga. Kota Mekah itu, Padang Arafah itu harus dijaga kelestariannya. Ya, di tanah haram sana. Sebab di sana untuk menumbuhkan pohon-pohon tuh nggak gampang. Tiba-tiba datang dari sini kita melihat pohon bagus, main cabut aja. Batal tuh, rusak tuh dia punya ihramnya. Gara-gara merusak alam di sana. Ya, begitu juga burung-burung yang sedang bersiul, bernyanyi-nyanyi, berterbangan di sana. Nggak boleh kita buru. Ya, nggak boleh kita buru. Sebab apa? Nah, kita lihat di sana kan banyak burung merpati. Kalau kita sedang ihram tuh nggak boleh kita ganggu. Nggak boleh kita ganggu. Bahkan kita kasih makan. Bahkan di sana merpati nggak ada. Yang dijadikan seperti di pecel lele di sini nggak ada. Kalau ada orang yang tukang pecel lele di sini di sono, wah habis ditangkepin buat pecel lele ya. Nggak boleh, nggak boleh. Ya, sebab itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga ketika kita sedang ihram. Itu simbol sebetulnya kita harus menjaga alam ini. Subhanallah, istighfarlah kita banyak-banyak. Istighfar kita banyak-banyak, kita dapat makan, dapat minum dari Allah. Apalagi ketika kita membaca surah salat nariyah. Wa yustasqal ghamamu atau wa yastaskil ghamamu. Awan itu menghujani. Kalau baca yustasqal dicurahkan hujan. Wa yastaskil menghujani awan biwazil karim dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita tahu hujan ini bukannya seperti sekarang nih rame hujan buatan katanya. Nggak bisa manusia tuh bikin hujan sebetulnya. Paling dengan cara apa mereka yang mengatur tentang hujan. Bikin itu ya, helikopter apa itu bawa-bawa air itu ya, memecahkan itu ya. Memecahkan awan-awan itu ya. Itu manusia sebetulnya kita biar bener aja dah ibadah pada Allah, diatur nanti kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentang kebanjiran kalau macam mungkin kita salah tempat mungkin kita membangunnya ya. Mudah-mudahan Allah berikan berkah kita semuanya ya. Kita ingat banyak-banyak istighfar kepada Allah. Kebanyakan salah kita kepada Allah ya. Mohon ampun aja kepada Allah. Banyakin istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan kita apa-apa baca istighfar astagfirullahaladzim. Apalagi kesandung astagfirullahaladzim. Lagi jalan ya. Enggak kesandung juga astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Biasakan tuh pegang tasbih Pak. Biasakan pegang tasbih. Ya. Biasakan pegang tasbih kita biasanya mestinya ya. Mana tuh kalau punya tasbih ya saya akan bawa-bawa sebab tasbih kalau biasa kita pakai Pak, biasa kita pakai tasbih dan kemana-mana kita bawa itu seolah-olah lagi bertasbih terus tasbih jalan terus bertasbih ya lagi jalan terus tuh tasbih. Begitulah padahal kita nggak bertasbih kapal kita lagi ngaji lagi ngobrol itu lagi berjalan terus tasbih kita. Mudah-mudahan seolah-olah dia lagi zikir terus gitu. Sehingga insya Allah pahalanya kita kebagian terus ya. Gitu ya. Biasakan istighfar, banyak istighfar, apalagi astagfirullahaladzim. Kan suka banyak itu saya lihat yang punya mobil dia taruh di depan gitu tasbihnya. Apa aku buat pajangan aja atau gimana tuh? Ya, suatu-suatu pakai mungkin, ya. Jadi ketika macet terutama ambil tuh tasbih, pegang. Alhamdulillah, istighfar banyakin astagfirullahaladzim. Jadi kesempatan, sebagaimana wali kota kita sekarang ini begitu. Kalau jalan Ceduk Raya kan suka macet, rumahnya di Ciledug, ya. Jalan Ceduk Raya, Cipulir suka macet. Dia manfaatkan itu untuk bertasbih, tasbih, ya.
istighfar Banyumas. Alhamdulillah kita punya wali kota ini sekarang orang soleh ya. Walaupun bukan ustadz, bukan apa, tapi bagus ini, pedulinya kepada agama luar biasa. Mudah-mudahan seterusnya begitu. Bukan wali kota aja, gubernur kita, presiden kita, nanti insya Allah orang-orang yang banyak istighfar, yang banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa kita melihat dah siapa nih kira-kira yang rajin gitu ya. Nanti kita pilih. Cari yang lebih pandai mendekatkan diri pada Allah. Wa yaj'al lakum, dan Allah ciptakan untukmu anharu, sungai-sungai, pengairan, irigasi. Ya, coba kita lihat dari atas gunung. Air emang dari bawah naik ke atas. Itu tahu-tahu di atas gunung banyak curug yang sumber air dari sana. Coba kita lihat. Ya Karim. Sementara kita ada hidupnya di bawah. Nah, air nanti dari sana, dari perut bumi turun ke kita, mengalir. Ya. Apalagi dengan cara alami, subhanallah, banyak dijadikan untuk objek wisata oleh manusia. Ya. Objek wisata oleh pemerintah, Pemda, dia bikin. Jadi pemasukan juga buat rakyatnya di situ. Bukan sekedar airnya untuk pengairan petani-petani yang ada di lingkungan situ dan seterusnya. Yang namanya kali itu memanjang terus, bisa diatur-atur. Ada pintu air, dibagi ke sana air, dibagi ke sini. Ya, irigasi diatur. Luar biasa. Kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Begitulah Allah sayangnya kepada hambanya. Namanya sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman, memberi tanpa diminta. Ya, seperti kelahiran kita, begitu lahir utuh, alhamdulillah, selamat, utuh. Ya, punya telinga, punya apa. Makanya ketika orang baru lahir itu diperiksain semuanya, Pak. Diperiksain telinganya, diberes-beresin semuanya. Ya, subhanallah. Ini kita dijadikan utuh sebagai manusia. Ya. Manusia mah banyak ilmunya, banyak pengetahuannya. Gitu lahir di atas, diajarin, qomat, ya. Tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang tua, dan supaya anak-anaknya itu sebelum mendengar apa-apa, tetapi kalimat takbir, kalimat tahlil yang didengar oleh cucu, oleh anak kita yang baru lahir, ya, dengan kalimat azan itu, supaya panggilan sholat dia dengar, supaya anak kita nanti rajin sholatnya. Yursilis sama alaikum midrar wa yumdid lakum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, sungai-sungai. Waruya, dan diriwayatkan hadis ini Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, berkata Anas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, membaca. Ya, membaca itu berkata, di sini maksudnya membaca, mengucap. Idza shallaitumus subha, ya ini mengucap ini. Idza shallaitumus subha, apabila kamu sholat subuh. Nah, sholat subuh nih. Tadi sholat subuh kan? Fa'aksiru minal istighfar. Maka perbanyaklah istighfar. Nah, tahlil, istighfar di situ lebih banyak. Ya, biasanya kalau bis isya, habis waktu yang lain zuhur, asar cuma 3 kali, tapi kalau habis subuh 10 kali, lebih banyak. Ternyata memang ada hadisnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 3 kali aja, Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Maka di waktu subuh diperbanyak kita bacaan itu. Yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan dan mematikan kita. Ya.
10 kali kita baca. Tahlil kita 3 kali subuh senantiasa ya. Fa'aksiru maka perbanyaklah minal istighfari dari istighfar. Fakulna maka kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimna syai'an, ajarkanlah kepada kami sesuatu. Alimna, ajarkanlah kepada kami syai'an, sesuatu nastaghfirullah ta'ala, untuk kami mohon istighfar kepada Allah Ta'ala. Jadi minta diajarin bagaimana cara istighfar, ya, bagaimana bacaan istighfar, ya. Ini para sahabat minta diajarkan oleh Rasul. Faqala maka Rasul menjawab, Kulu bacalah, ucaplah, ya. Kalau baca kan biasanya ada tulisan yang harus dibaca, tapi ini ucap aja, hafalin. Kulu ucapkanlah, Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dzambin alimnahu, bukan alamnahu kan, alimnahu ya. Allahumma ya Allah, inna nastaghfiruka, bahwasanya kami mohon ampun padamu dari segala dosa. Wa natubu ilaika, dan kami akan kembali mendekatkan diri kepadamu. Sementara aku jauh denganmu ya Allah, dengan banyak berlumuran dosa, berbuat maksiat, meninggalkan kewajiban, melakukan larangan, aku jauh darimu. Sekarang aku mohon ampun padamu ya Rabb, dan aku akan kembali kepadamu ya Rabb. Aku bertobat dari segala dosa yang pernah kulakukan. Aku tidak akan melakukan lagi min kulli dzambin, dari tiap-tiap dosa. Alimnahu, yang kami tahu kami itu berdosa dengannya. Awalam na'lamhu, atau kami tidak tahu dosa itu. Baik yang dosa disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja. Maafkanlah ya Allah. Filailin, kami lakukan di waktu malam dosa itu. Au naharin, atau aku lakukan di waktu siang. Maafkan semuanya ya Rabb. Faman wazaba alaihi, maka barang siapa yang rutin, ya, yang rutin dia dia menjadikan wiridan, ya, sungguh-sungguh alaihi, atas istighfar ini, fatahallahu lahu baban minar rizki, maka Allah akan membukakan kepada dia satu pintu daripada pintu rezeki. Ya, istighfar ini baca. Coba baca, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dzambin alimnahu aw lam na'lamhu bilailin aw naharin. Itu batas itu. Jadi faman wajaba, barang siapa yang melazimkan, yang mewiridkan alaihi, atasnya, ya, yang mengatur, fatahallahu lahu, maka Allah akan membukakan baginya baban minar rizki, satu pintu daripada pintu rizki yang luas. Ya, wa ugliqu anhu wa aglaqo, dan Allah akan mengunci, menutup anhu daripadanya baban, satu pintu, min abwabil fakri, daripada pintu-pintu kefakiran, ditutup, tidak ada jalan kefakiran. Nah, tetapi yang ada pintu rizki, jadi mengalir terus. Istighfar banyak-banyak, ya, istighfar paling tidak astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bahkan kalau wiridan, ya, Imam Ghazali hari apa itu banyak istighfar yang sampai 1000? Hari apa? Rabu, ya.
dari malam Rebo atau hari Rabu, dari malamnya atau siangnya 1000 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kalau mau jangan sampai kelupaan, habis maghrib mulain dah wiridan itu. Ya, habis maghrib biasakan. Ini bukan santri, ini bapak-bapak nih udah pada itu. Kalau nggak ada kegiatan lain, itu mulai habis maghrib. Kita biasanya kan istighfar ya, habis sholat biasa tuh yang 3 kali dan seterusnya. Kemudian kita baca doa dan sebagainya. Kita baca apa itu salawat nariyah ya, yang 11 kali. Kemudian kita baca doa, kita sholat dia selesai. Nah kita tahlil. Tiap malam bis maghrib itu ada 360 ya, untuk menjelang malam, memasuki malam sampai siangnya. Sebab satu hari satu malam kita dianjurkan tahlil itu la ilaha illallah 360. Maka kita baca sampai nunggu waktu isya 360. Habis 360 wiridan Imam Ghazali kita baca. Apa? Kalau Rebo istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 1000 kali. Itu sampai datang waktu isya ya. Sampai datang waktu isya tuh selesai. Ngapain waktu isya juga udah selesai tuh. Kalau kita rajin ya selesai. Jadi banyak waktu. Situ kita sampai nunggu waktu isya. Apalagi kalau ada talim biasakan itu habis maghrib. Kalau ada talim tentunya kita nggak sempat baca itu, ntar habis isya dah kita baca menjelang tidur. Ingetin la ilaha illallah 360. Yang saya katakan di dalam tubuh kita ini ada 360 ruas tulang. Maka likuli sulama sedekah. Setiap ruas itu membutuhkan sedekah. Ya, membutuhkan sedekah. Dengan apa sedekahnya? Bukan dengan duit. Kita nggak punya duit, banyak-banyak. Ya, kalau setiap ruas ini 10.000, 360 kali udah berapa itu? Ya, 10.000 kali 360. 3 juta ya, 3.600.000 ya. Setiap hari kan berat itu, ya. Ya taruh dah sedekah mah 10.000 dah paling ya umpamanya, ya. Itu juga lain. Makanya ketika para sahabat ngiri hati dia pada Rasulullah ngadu, ya, wah orang kaya enak ya Rasul, ya saya puasa ikut puasa dia, saya sholat ikut sholat dia, apalagi sholatnya berjamaah rajin banget itu orang kaya sedekahnya banyak. Itu yang boleh kita iri, ya. Orang punya harta banyak kita iri, bukan pengen hancurin punya dia, bukannya hasud. Iri hati ini pengen kayak dia. Boleh. Kalau hasud lain, kapan hancur tuh punyanya? Gua pengen kayak gitu, gua gak punya. Gua sumpahin tuh biar hancur punyanya, ya. Kemajuan dia itu namanya dengki, itu yang gitu tuh nggak boleh. Tapi kalau kita menginginkan punya orang, kita ngiri hati gitu, pengen kayak dia. Ya Karim, orangnya rajin banget, sholat berjemaah mulu. Bahkan kadang-kadang ya Karim tampil jadi imam karena nggak ada yang lain, ya dia jadi imam. Padahal itu pahala paling besar jadi imam. Insya Allah punya ilmu lagi dia, bisa baca Qur'annya, enak baca Qur'an, subhanallah. Jadi imam juga kepake. Nah kalau saya pengen dapat pahala, pengen jadi imam, lah bacaan saya masih belum benar, lah malah dosa yang banyak. Ya, bacaan belum benar, Fatihah belum benar. Ngiri dengan orang yang punya ilmu, ya, yang begitu bermanfaat ilmunya. Begitu punya rezeki, bermanfaat rezekinya untuk di jalan Allah, luar biasa. Ya, maka Rasul katakan, udah ente mau punya modal ruas doang, ruas aja dipakai dah buat banyak-banyak zikir. Nah, itu setiap saat. Ya, ruas saja ada dipakai, paling tidak 360 kali la ilaha illallah satu hari. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak sampai setengah jam, Pak. Paling beberapa menit.
10 menit juga la ilaha 360 tuh dapat udah. Ya, cuman kapan kita nggak bisa membagi waktunya? Ya, kenapa itu pada cuma segitu? Kadang-kadang lupa hanya mengucap 360, apalagi yang 1000. Nah, ya sekarang hari apa nih? Sabtu. La ilaha illallah 1000, Pak. Jadi selain yang 360, yang 1000 lagi sekarang. Jadi 1360. 1000 kali la ilaha illallah. Kapan? Belum ini. Ntar umpamanya pulang dari sini atau ngapa gitu ya, di rumah sambil kita ngapa itu zikir, baca 1000 ya ilallah. Pegang tasbih, biasakan. Sekarang tasbih udah banyak yang pakai itu tuh, pakai digital ya. Selain daripada itu udah banyak itu. Saya lihat yang pakai, saya dapat tuh dari Ustadz Hendra ya, terus saya matiin terus sampai sekarang. Sudah ganti baterainya, bawa ke tukang itu pakai lagi. Ini kalau bilang orang ini udah manjur ini, udah berkeramat ini, udah enak banget pakainya ya. Ada lagi yang ngasih baru nggak enak, masih itu juga kudunya. Pastinya enaknya lama-lama juga sih. Ada ya subhanallah. Saya beli lagi, sama lagi, bukan beli ya, dapat hadiah, sama gitu. Dia begini-gini, wah ini yang sama nih begitu nih. Cuma sekarang ada ini. Ada pakai itu, pakai apa namanya, kompas, ada kompasnya. Jadi buat masukin tangan tuh dibuat kompas itu sekarang. Ada kompas untuk arah kiblat tentunya. Udah macam-macam dah sekarang. Siapa yang bikin? Cina. Orang Cina pintar banget dah, cari duit, kalah kita. Yang pakai kita, yang bikin Cina. Padahal orang Cina sendiri belum tentu dia pakai tuh ya. Cuma dia tahu kebutuhan kita ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Makanya kita juga begitu. Nuntut ilmu sesuai kebutuhannya. Sesuai kebutuhan umat yang harus kita cari ya. Sehingga nanti kita dibutuhkan masa depan. Lihat. Nanti mencari orang yang nyolatin jenazah yang bisa juga jarang nanti. Makanya ente paling tidak nih ada sekian ini nih harus bisa nyolatin jenazah. Di satu saat orang tua kita, kakek kita, siapa, saudara kita harus ada. Dan semuanya. Nanti di satu saat menjelang akhir-akhir zaman orang pada bodoh semuanya. Orang-orang soleh pada meninggal. Kiai-kiai banyak pada meninggal. Udah nggak ada kiai lagi nanti. Ya nggak ada kiai lagi. Apalagi kitab-kitab. Kitab-kitab kuning begini, nggak ada yang sekarang aja udah mana yang mau baca kitab itu. Toko kitab kita lihat sekarang, ya perusahaan-perusahaan percetakan kitab, masya Allah kita lihat di toko kitab sekarang nyari kitab ini susah kalau nggak mesen dulu kudunya, nanti dicetakin, ya subhanallah, semakin langka. Orang lari semuanya pakai itu, HP, pakai internet, Google, segala macam itu. Ya, masya Allah, pakai handphone aja sekarang, semakin canggih. Ini banyakin istighfar ya, banyakin istighfar. Maka Allah bukakan pada kita pintu rezeki. Jangan takut miskin, jangan takut fakir. Banyakin istighfar. Apa artinya banyakin istighfar? Banyak mohon ampun kepada Allah. Barangkali hidup kita ini banyak kesalahan, baik yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu. Dan jangan merasa paling suci, merasa paling banyak dosa di hadapan Allah. Banyak dosa bukan berarti kita menuju kesucian dan kita kalau udah istighfar sekian, wah udah bersih kita. Jangan. Ya tetap kita mengharap kurang. Udah 100 kali saya istighfar, saya baca lagi istighfar lagi. Kita baca. Ya, jangan intinya. Dengan istighfar kita ganti tasbih subhanallah. Tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu semuanya kalimat zikir. Istighfar juga kalimat zikir, la ilaha illallah juga kalimat zikir. Ya, tasbih juga kalimat zikir, takbir juga kalimat zikir. Itu semuanya kalimat zikir. Zikir kepada Allah, termasuk sholat juga termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendekatkan diri pada Allah.
Apalagi dengan sholat kita sujud, bertasbih, mensucikan Allah. Rabbiyal subhana rabbiyal a'la, yang maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita rendah, nggak ada apa-apanya. Dahi kita, jidat kita yang biasa kita letakkan di sini apa? Mahkota. Tetapi ketika kita menghadap Allah, taruh paling rendah, bahkan di bawah telapak kaki kita. Telapak kaki kita angkat ketika sujud. Ya, kita angkat telapak kaki kita. Makanya kakinya harus diituin, jari-jarinya ditekuk, didiriin gitu, jangan diituin, jangan dibalik ya. Perut jari kakinya harus ditepakin, diriin ketika kita sedang sujud. Ingat dia berdiri itu dan arah daripada jari kaki kita ke kiblat. Ketika kita tekuk begitu seolah-olah ke kiblat itu menghadapnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadapkan ketika kita meletakkan tangan juga nih seolah-olah jari-jari kita semuanya sedang ke arah ke kiblat semuanya. Ya. Sehingga kita merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentang hadis, sampai di sini dulu. Nah, ini tadi saya kasih lembaran adalah doa tasahud akhir. Ya. Doa tasahud akhir, ini bukan tasahud akhir, doa tasahud akhir. Ya, kalau ini sunnah bacanya sebetulnya, nggak wajib. Makanya banyak orang tasahud itu sampai Hamidum Majid aja, itu yang rukun. Itu yang rukun, ya. Sampai Hamidum Majid itu cukup rukun. Tetapi sunahnya ini dilanjutkan dengan ini doa tasahud akhir. Kalau rukunnya kan atau wajibnya di dalam tasahud itu sampai Hamidum Majid, artinya sampai sholawat Ibrahimiyah selesai. Jadi kita baca di situ tasahud dan kita baca sholawat. Ya, selesai sholawat Hamidum Majid kita lanjutkan ini doa ini, yaitu doa untuk khusus di tasahud akhir. Dan ini penting kita baca supaya apa? Diterima sholat kita. Di akhir sholat kita baca. Yang belum hafal dihafalin. Santri udah hafal semuanya, harus dihafal tempo hari. Yang belum anisanya baru hafalin, jangan sampai ketinggalan dengan kakak-kakaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal wa minal maghrami wal ma'sam. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ini kita baca ya di tasahud akhir. Insyaallah kita tidak akan mendapatkan azab kubur yang sangat kita takutin. Orang takut mati kenapa? Azab kubur. Ya, belum diazab baru pertanyaan aja udah azab tuh. Belum dipukul baru pertanyaan aja udah azab. Ya, wah udah gemeter kita ditanya udah. Kalau di sini kita akan menghadapi persidangan luar biasa. Apalagi kita banyak merasa punya dosa. Ya, ini kita hafalin. Bapak-bapak yang belum hafalnya udah hafal, baca, hafalin, dan setiap sholat baca. Ya, artinya diucapin ini doa ini supaya kita terhindar daripada azab jahanam dan azab kubur.
apalagi di akhir zaman daripada godaan Masihid Dajjal. Dan kita minta hidup kepada Allah supaya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, ya Tuhan kami, muqallibal qulub yang membolak-balik hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hati saya ala dinika, di atas agamamu, wa ala ta'atika, dan di atas taat kepadamu terus. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang wajib disembah selain Engkau. Subhanaka inni kuntu minas, maha suci Engkau ya Allah, dan bahwasanya aku adalah daripada orang-orang yang zalim. Nah, sedih kepada Allah. Kita merasa orang yang zalim kepada Allah. Banyak aniaya. Kenapa? Banyak nikmat yang kita salah gunakan, yang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita salah gunakan. Zalim kita kepada Allah. Padahal Allah memberikan mata untuk melihat apa, Allah memberikan kita ya lidah untuk berbicara apa, dan semuanya adalah diatur oleh Allah. Nih buat ini, buat ini. Kadang-kadang kita menyimpang daripada yang ditentukan, yang diperintah oleh Allah, maka kita namanya zalim kepada Allah. Istighfarlah banyak-banyak, terutama ketika di dalam sholat. Baca ini, mudah-mudahan sholat kita diterima dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai di sini Bapak-bapak dan anak sekalian, talim kita mudah-mudahan ada berkahnya. Apa yang kita dengarkan, yang kita sampaikan, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Istighfar banyak-banyak ya. Dan kalau bisa sholat, jangan sekali-kali bring salam-salam kanan kiri langsung pulang. Jangan, istighfar dulu. Kalau imam belum selesai baca doa, jangan tinggalin dulu tempat duduk kita ya. Jangan kita tinggalin dulu tempat duduk kita. Habis baca doa, salaman, istighfar di antara kita. Itu ada bagusnya, itu salaman, bagus. Sebab setiap musafahah Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada kita. Setiap musafahah dapat. Kayak santri rajin banget musafahah. Habis sholat dia musafahah, kita dia musafahah lagi. Subhanallah, makin banyak dah rahmatnya buat santri ini ya. Alhamdulillah ya. Musafahah luar biasa. Sambil kita saling minta redo, minta maaf di antara kita. Wah, damai luar biasa. Nikmat luar biasa di situ keadaan kita ya. Semoga Allah memberikan taufik hidayah pada kita semuanya. Alhamdulillah semakin rajin kita untuk menuntut ridha Allah. Dengan menuntut ilmu ini mudah-mudahan Allah berikan pintu rezeki yang halal barokah pada kita semuanya, bisa mencukupi segala kebutuhan kita. Dan semoga rezeki yang ada sama kita bukan sampai kita dan anak kita, tapi ke cucu kita, cucu berucu dan seterusnya, ke cicit-cicit kita, insya Allah menikmati ilmu-ilmu yang telah disampaikan ya, untuk mereka semuanya bisa dapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ini warisin nih kepada anak-anak ya, warisin ini ilmu ini, doa ini nih diwarisin pada anak-anak. Insya Allah doa ini juga termasuk daripada buka pintu rezeki ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ghafuri lil abdi dil gururi wal farti fil umuri wa hamaqatil khuburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wali anbiya hitama wa alal alil kirami was-sahbi kan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna wa alal ladza asrafna fatub alaina tauba
taghsilu kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wal ahli wal ikhwani wasahilil khillani wa kulli zi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadla wa judam manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nazza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatosi suhbi walhamdulil ilahi bil bad'i wa tanahi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini fotokopi ini dibawa terus ya. Saya belum terjemahin tadi itu, baru baca doang. Nanti Sabtu yang akan datang diterjemahin. Ya, terjemahnya kita simak biar tambah khusyuk sholat kita. Ya, taruh di kitab atau taruh di kantong yang nggak bawa kitab. Nanti Sabtu lagi datang, saya baca lagi satu-satu biar tambah khusyuk sholat kita. Jangan selama ini masih banyak sholat kita kurang khusyuk. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.